Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Frolawati, NPM 22755132 dari program studi akuntansi perpajakan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi panen kelapa sawit. Untuk akuntansi panen kelapa sawit sendiri, ini memiliki definisi. Panen adalah pemotongan tanen buah dari pohon sampai dengan pengangkutan ke pabrik yang meliputi kegiatan pemotongan tanen buah segar, pengutipan brondolan, pemotongan pelepah, pengangkutan hasil ke TPH, dan pengangkutan hasil ke pabrik. Lalu secara umum kelapa sawit dapat dipanen pada umur 3,5 tahun dari masa penanaman, tergantung mutu perawatan yang telah diberikan dan jenis varietas yang ditanam. Lalu untuk pemanenannya yang terlalu muda mengakibatkan sedikitnya kelapa sawit yang dihasilkan. Dan pemanenan yang terlalu tua juga akan menyebabkan buah akan segera membusuk. Selanjutnya itu ada sistem panen. Standar panen yang digunakan antara satu perusahaan dan perusahaan lain kemungkinan berbeda. Tandan buah matang minimal harus memiliki 5 brondolan di piringan, pertanda bahwa buah siap dipanen. Pelepah yang ditunas dipotong 3 bagian dan disusun rapi pada gawangan mati. Untuk TBS atau tanen buah segar dan brondolan disusun rapi di TPH untuk pengangkutan ke pabrik. Lalu selanjutnya tangkai buah dipotong menyerupai huruf V. Nah, untuk prosedur pemanenannya, ini yang awal ada perontokan. Dari perontokan itu diangkut dengan pengangkutan, penggilingan, lalu diekstraksi, dan yang terakhir itu prosedurnya yaitu pemurnian. Lalu untuk identifikasi biaya panen, ini ada biaya tenaga kerja, biaya transportasi, biaya perlengkapan panen, biaya peralatan panen, dan biaya perawatan tanaman menghasilkan. Selanjutnya ini yang terakhir akuntansi panen. Ini semua biaya yang terkait dengan proses panen dibebankan pada periode berjalan. Aset biologis yang dihasilkan dari proses panen diakui pada nilai wajarnya, dikurangi dengan biaya penjualan pada tanggal panen, yang dimana jurnalnya yaitu aset biologis tanan buah segar pada keuntungan penilaian nilai wajar tanan buah segar, lalu persediaan tanan buah segar pada aset biologis tanan buah segar. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan akuntansi produksi kelapa sawit. Nah, untuk alur proses pengolahan kelapa sawit, ini yang pertama dari penerimaan TBS, itu ada proses sterilisasi, lalu ke mesin bantingan. Nah, di mesin bantingan ini ada tandan kosong dan buah sawit. Untuk tandan kosong itu ada pengolahan limbah di mana menghasilkan limbah cair. Dan limbah cair tersebut yang akan digunakan untuk pupuk tanaman di lapangan. Lalu ada buah sawit. Untuk buah sawit sendiri itu ada proses pengepresan, di mana proses pengepresannya itu ada menghasilkan CPO kotor, buih sawit, dan serat. Dan untuk CPO kotor sendiri itu ada proses penjernihan, di mana proses penjernihan ini menghasilkan CPO bersih dan pengolahan limbah. Nah, pengolahan limbahnya ini sama seperti tandan kosong tadi, menghasilkan limbah cair yang bisa digunakan untuk pupuk tanaman di lapangan dan juga bisa dibuang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Nah, untuk buih sawit sendiri itu ada proses pemecahan biji, di mana hydrocycling itu palm kernel atau cangkangnya itu bisa digunakan sebagai bahan bakar. Nah, untuk serat juga itu sama seperti buih sawit, dia bisa digunakan untuk bahan bakar. Lalu ada alur proses pembuatan minyak goreng. Di sini kita tahu sendiri bahwa kelapa sawit itu bisa diproses menjadi minyak goreng. Nah, prosesnya itu penerimaan TBS, tanan buah segar, itu ada proses sterilisasi, ada mesin bantingan. Nah, untuk prosesnya ini sama seperti alur proses yang sebelumnya tentang pengolahan kelapa sawit. Jadi ada tanan kosong, ada juga buah sawit. Jadi alur prosesnya itu sama saja. Lalu selanjutnya itu ada akuntansi produksi kelapa sawit.
Akuntansi produksi kelapa sawit ini bertujuan mengumpulkan seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi untuk memberikan informasi yang relevan dan andal tentang harga pokok produksi di setiap tahap proses produksi. Akuntansi produksi kelapa sawit mengikuti alur akuntansi biaya proses, di mana seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi itu diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama itu biaya bahan baku atau TBS, tandan buah segar, biaya tenaga kerja langsung atau upah, biaya bahan penolong, biaya overhead pabrik atau BBM atau penyusutan, yang di dalam lingkungan sistem informasi akuntansi yang serba terkomputerisasi, sistem akuntansi akan dapat secara tepat menangkap setiap biaya produksi yang dikeluarkan. Untuk selanjutnya itu ada jurnal proses produksi. Yang pertama yaitu pengumpulan biaya produksi. Itu jurnalnya BDP, biaya bahan baku pada persediaan TBS, tandan buah segar, BDP, biaya tenaga kerja langsung, kas atau bank, BDP, biaya bahan penolong pada persediaan bahan penolong, dan BDP atau BOP pada persediaan OP. Untuk jurnal pengakuan persediaan barang jadi, ini persediaan barang jadi pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya bahan penolong, BDP BOP. Lalu ada jurnal untuk pengakuan persediaan dalam proses akhir tahun, itu persediaan barang dalam proses pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya bahan penolong, dan BDP BOP. Lalu yang terakhir untuk jurnal penjualan barang jadi, itu bank atau piutang pada penjualan, beban pokok penjualan pada persediaan barang jadi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.